Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ridho Kusuma dan rekan saya Usi Amelia. Di sini kami akan membahas mengenai Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin untuk pembahasan materi langsung saja yang akan dipaparkan oleh Saudari Usi Amelia. Kepada Saudari Usi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan membahas mengenai DJPB Sumsel. DJPB adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJPB memberikan berbagai jenis layanan terkait perbendaharaan negara, seperti penyediaan jasa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DJPB memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan. Alamat kantor DJPB Sumsel yaitu di Gedung Keuangan Negara Palembang, lantai 2, Jalan Kapten Arifai nomor 2 Palembang. Dan alamat websitenya yaitu uh, djpb.kemenkeu.go.id. Dasar Hukum Pendirian atau Pengembangan Layanan Digital Online DJPB Sumsel yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 AMK 5 2006 yang mengatur tentang Badan Investasi Pemerintah yang menjadi dasar pengembangan pengelolaan investasi dan penerusan pinjaman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah dan dasar hukum pengelolaan keuangan negara juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berikut kami lampirkan mengenai unit kerja atau instansi pengelola DJPB Sumsel. Latar belakang aplikasi DJPB Sumsel. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pembendaharaan sebagai salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan keputusan Direktorat Jenderal Pembendaharaan nomor 44 tahun 2007 tentang reformasi birokrasi unit Ditjen Perbendaharaan yang pada intinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan program kegiatan yang terfokus antara lain pada penyempurnaan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. DJPB sedang melakukan reformasi yang signifikan terutama di bidang layanan sehingga aplikasi pengembangan layanan DJPB Palembang merupakan bagian dari upaya tersebut. Deskripsi singkat mengenai layanan digital online DJPB Sumsel. Fitur layanan adalah bentuk komitmen pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pembendaharaan dalam melayani dan peduli dengan masyarakat. Tujuan pengembangan ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja dan operasional. Untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan terdapat dua tipe layanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Antara lain layanan online juga dapat membantu DJPB dalam memonitor dan mengontrol pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis layanan. Yang pertama itu yaitu layanan umum. Pada layanan umum yaitu peningkatan pelayanan publik yang baik merupakan salah satu pembuktian dari kinerja pemerintah sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan cara memanfaatkan teknologi. Teknologi memiliki banyak dampak, salah satunya dalam sektor publik. Teknologi hadir pada sektor publik untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Pada layanan umum website Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sumsel, terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti konsultasi online, rekonsiliasi, online monitoring SPAN, monitoring Sakti, revisi DIPA atau aplikasi Sakti, pengaduan DJPB atau Sipandu, pengaduan Kemenkeu atau WISE, dan pengaduan online rakyat. Yang kedua yaitu layanan internal.
Pada layanan internet terdapat beberapa fitur seperti DJPB, ePrime, Kemenkeu, PBN Open, Alpha, ePerformance, dan satu Kemenkeu. Yang ketiga yaitu inovasi. Pada bagian inovasi terdapat beberapa fitur yang ditawarkan seperti Laksan atau layanan konsultasi per online, sponsor, sistem pelayanan konsultasi online satu nomor, yang ketiga atau buku tamu online atau Silantik, yaitu sistem informasi layanan TIK, ada Sikupik, simulasi kuis penilaian kompetisi, Rajit Double, yaitu sarana digital dokumentasi dan belajar, MMB bertema Monday Morning Briefing bertema Payo DKO, Suka yaitu suara kita, broadcast berkala kode etik dan kode perilaku melalui jaringan audio Kanwil. Selanjutnya itu ada data dan publikasi. Pada data dan publikasi terdapat beberapa fitur seperti tab berita, artikel, pengumuman, frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan, aplikasi satuan kerja, peraturan atau JDHI, DJKP, DJPB, pengelolaan kinerja, zona integritas, fokus group discussion penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, FGD akuntansi aset tetap, hasil survei kepuasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Usi Amelia telah memaparkan bagian dari materinya. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional. Yang pertama itu adalah konsultasi online. Pada ini prosedurnya melibatkan penggunaan layanan konsultasi online via Zoom, CVice, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan fitur konsultasi online. Petugas Satker mengajukan usulan konsultasi melalui HCSO pada aplikasi OMSPAN. Setelah mendapatkan persetujuan, petugas Satker dapat berkonsultasi melalui akun Zoom KPPN di room yang disediakan. Pada waktu yang telah ditentukan, akses aplikasi Zoom, kemudian masukkan kode nomor room KPPN dan klik join. Tunggu sampai disetujui oleh admin KPPN. Dengan menggunakan fitur konsultasi online, satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan edukasi secara daring online dengan memanfaatkan teknologi video conference melalui aplikasi Zoom dengan nama CVice atau konsultasi via aplikasi Zoom. Yang kedua yaitu e-konsiliasi. Prosedur penggunaan e-rekonsiliasi di website Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat ditemukan pada aplikasi e-rekon LK yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian. Aplikasi ini memungkinkan proses rekonsiliasi dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja tanpa perlu ke kantor pelayanan perbendaharaan negara. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan mengunggah data kiriman dari aplikasi Saiba ke aplikasi e-rekon LK menggunakan user e-rekonsiliasi. Hasil rekonsiliasi akan menunjukkan status yang ditandai dengan warna hijau jika semua data sama dan merah jika perbedaan dengan catatan. Jika terdapat perbedaan, Satker harus meneliti hasil rekonsiliasi. Jika kesalahan data berada pada Satker, Satker harus memperbaiki kesalahan tersebut, kemudian melakukan penguploadan ulang jika kesalahan tersebut pada data siap. Satker memberikan catatan alasan terjadinya status tidak sama. Yang ketiga yaitu online monitoring SPAN. Prosedur penggunaan fitur online monitoring SPAN itu seperti yang terjelaskan pada Per 41 PB 2014 tentang panduan penggunaan online monitoring SPAN. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Pertama, permintaan akses. Yang kedua, setelah menerima surat permintaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan membuat
menambahkan user dan password dan kemudian memberikan akses kepada satuan kerja. Yang ketiga, akses OMSPAN. Satuan kerja dapat mengakses OMSPAN melalui browser web seperti Internet Explorer dan lainnya. Yang keempat, menu yang tersedia di OMSPAN meliputi beranda dashboard, overview, SP2D, dan LHP, modul manajemen user, monitoring user, aktif, informasi DIPA, informasi revisi DIPA, dan daftar DIPA dalam proses revisi. Yang kelima, penggunaan OMSPAN. Satuan kerja dapat menggunakan fitur OMSPAN sesuai dengan tingkatan akses yang dimiliki, yang mencakup informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, penyerapan, dan pertanggungjawaban anggaran. Yang keempat, itu monitoring Sakti. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus masuk ke situs web Sakti dan mengakses menu monitoring Sakti. Fitur ini menyediakan berbagai informasi terkait transaksi keuangan seperti realisasi anggaran, realisasi pembayaran, dan ketersediaan dana yang dapat dilihat per unit, anggaran per output, per jenis pengeluaran, dan per sumber pendanaan. Sistem ini juga menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi hashcode dan autentikasi PIN untuk memastikan integritas dan keaslian data. Panduan penggunaan Sakti dan fiturnya tersedia untuk diunduh. Revisi DIPA aplikasi Sakti. Yang pertama, satuan kerja yang mengajukan usulan revisi anggaran melalui aplikasi satuan kerja, anggaran akan dibatasi sampai dengan tanggal tertentu. Kedua, usulan revisi anggaran akan diproses melalui aplikasi Sakti yang difasilitasi dengan menu revisi DIPA. Ketiga, dokumen yang diperlukan untuk revisi DIPA antara lain surat usulan pengesahan revisi DIPA, kopi DIPA terakhir, matriks semula, arsip data komputer RKA KL DIPA revisi, konsep revisi DIPA, dan dokumen pendukung terkait persetujuan eselon 1. Selanjutnya, pengaduan DCPB di aplikasi Sipandu. Yang pertama, dengan mengakses Sipandu, kemudian menggunakan saluran pengaduan yang terdapat di website Sipandu. Ketiga, menyampaikan informasi pengaduan. Yang keempat, menggunakan aplikasi lapor untuk menyampaikan permasalahan yang pelayanan publik yang mereka temui, sehingga laporan ini akan dikirim ke instansi terkait. Yang kelima, melakukan laporan. Setelah pengumpulan informasi pengaduan, pelaku pengaduan dapat membuat laporan. Dalam hal ini mereka dapat menggunakan Sipandu untuk memantau proses pengaduan dan mengelola tugas yang diberikan oleh UKI, Unit Ketahanan Integritas. Pengaduan Kemenkeu atau aplikasi WISE. Yang pertama, melakukan pelanggaran dapat dilakukan melalui aplikasi Sipandu. Kedua, pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan, yang dimana membantu pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan mulai dari fungsi helpdesk, penerimaan pengaduan, verifikasi, pengkajian materi pengaduan, tindak lanjut pengaduan, hingga penyusunan laporan. Yang ketiga, layanan pengaduan online rakyat atau lapor. DJPB menyediakan layanan ini untuk menyampaikan semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, termasuk website lapor.go.id, SMS 1708, dan aplikasi Android. Yang keempat, alur pengaduan. Untuk melihat alur pengaduan dapat mengunjungi situs web DJPB untuk melihat alur pengaduannya dan hubungan yang dapat diperlukan. Yang kelima, Pandu Sakti. DJPB juga menyediakan Pandu Sakti untuk membantu Anda dalam melaporkan pelanggaran secara online melalui website DJPB. Pengaduan online rakyat atau aplikasi lapor. Untuk menggunakan fitur lapor di website DJPB, pengguna dapat mengakses website lapor.go.id, SMS 1708, atau di Twitter atau X
di @lapor1708 atau aplikasi mobile. Fitur-fitur yang ada dalam SP4N Lapor antara lain anonim, rahasia, dan tracking ID. Anonim memungkinkan pelapor untuk membuat identitasnya tidak diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum. Sedangkan rahasia memastikan seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik. Tracking ID adalah nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Dari website DJPB sendiri, manfaat yang diharapkan adalah memudahkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam mendapatkan layanan-layanan dari DJPB yang berkaitan dengan perbendaharaan negara. Keunggulan aplikasi DJPB dari website DJPB Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, menjadi sumber informasi, pendidikan, dan komunikasi bagi Ditjen Perbendaharaan, serta menampilkan informasi ilmiah tentang keuangan negara yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal. Yang kedua, menjadi sarana tercepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang dilaksanakan oleh organisasi kepada masyarakat, lebih khususnya para stakeholder. Kekurangan dari website DJPB Sumsel adalah adanya beberapa tombol yang seharusnya memudahkan pengguna website KPPN cabang daerah, tetapi ketika ditekan tidak memindahkan pengguna ke website yang terkait, melainkan yang tertampil adalah website yang dituju. Terdapat tulisan website yang dituju tidak ada atau tidak aktif. Profil jumlah data pengunjung. Informasi mengenai jumlah pengunjung atau penggunaan layanan online pada website DJPB Palembang tidak ditemukan dalam sumber yang disediakan. Mungkin itu saja dari pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.